Halo semuanya, nama saya Eugenia Elizabeth Pemitukan. Saya dari Prodi PGSD kelas A. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi renang. Yang pertama, pengertian renang. Renang adalah olahraga berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan kaki dan tangan. Renang merupakan salah satu cabang olahraga akuatik. Pengertian renang menurut para ahli. Yang pertama, menurut Kaiso Dwijowinto, renang merupakan salah satu cabang olahraga yang dapat dilakukan oleh seluruh umat manusia. Yang kedua, menurut Budi Ningsih, renang merupakan semua olahraga yang dapat dilakukan dengan bantuan air. Menurut Muhajir, renang merupakan salah satu olahraga yang menyehatkan. Menurut Abdullah, renang merupakan suatu jenis olahraga yang dilakukan di air. Menurut Erlangga, renang merupakan olahraga air yang sangat menyenangkan. Berikut adalah manfaat renang bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, melatih pernapasan. Yang kedua, meningkatkan kekuatan otot. Yang ketiga, meninggikan badan. Yang keempat, menyehatkan jantung. Yang kelima, bentuk tubuh ideal. Yang keenam, meredakan stres. Yang ketujuh, meredakan radang sendi. Yang kedelapan, menurunkan berat badan. Yang kesembilan, menurunkan risiko diabetes. Yang kesepuluh, terapi saat cedera. Renang juga memiliki manfaat lain, yaitu yang pertama, sebagai sarana bermain atau rekreasi. Yang kedua, menyehatkan badan dan dapat merangsang gerakan motorik. Yang ketiga, dengan berolahraga renang dapat menghilangkan rasa takut pada air. Yang keempat, meningkatkan keberanian, kepercayaan diri dan mengasah kemandirian. Yang kelima, meningkatkan kemampuan sosial. Seperti diketahui, olahraga renang bisa dilakukan bersama-sama. Renang merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat populer di Indonesia, sehingga renang juga merupakan salah satu olahraga yang diperlombakan. Perlombaan renang terdiri atas nomor-nomor perlombaan yang ditentukan berdasarkan jarak tempuh, jenis kelamin, dan gaya renang, yaitu gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Adapun nomor-nomor perlombaan renang putra dan putri yang diperlombakan dalam olimpiade, yaitu yang pertama, gaya bebas. Gaya bebas untuk putri 800 meter dan gaya bebas untuk putra 1500 meter. Yang kedua, gaya kupu-kupu 100 meter dan 200 meter. Gaya punggung 100 meter dan 200 meter. Gaya dada 100 meter dan 200 meter. Gaya ganti perorangan 200 meter sampai 400 meter. Gaya ganti estafet 4 kali 100 meter. Gaya bebas estafet 4 kali 100 meter dan 4 kali 200 meter. Gaya maraton 10 km. Menurut Budi Ningsih, dalam renang ada beberapa gaya. Yang pertama, renang gaya bebas. Renang gaya bebas adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menelungkupkan badan, di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan air. Yang kedua, renang gaya punggung. Renang gaya punggung adalah gaya berenang dengan posisi punggung menghadap ke air atau tubuh telentang. Yang ketiga, renang gaya dada. Renang gaya dada disebut juga gaya katak karena gerakannya mirip katak saat berenang. Dan yang keempat, renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu merupakan pengembangan dari renang gaya dada. Sejarah singkat renang. Sebelumnya renang telah dikenal sejak zaman prasejarah, di mana diketahui adanya gua-gua yang dipercayai sebagai tempat para perenang zaman batu. Gua-gua itu terletak di sebelah barat daya Mesir, dekat Wadi Sara. Di sana ditemukan stempel lilin di Mesir yang berkisaran 4.000 sampai 9.000 tahun sebelum Masehi. Sejarah singkat renang di dunia. Renang pertama kali diperkenalkan oleh Myrtle Webb pada tahun 1875. Ia adalah orang yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Renang akhirnya menjadi salah satu cabang olahraga pada abad ke-19 di London, Inggris. Awalnya renang merupakan olahraga yang tidak begitu banyak digemari. Seiring berjalannya waktu, renang berubah menjadi olahraga populer, bahkan memiliki asosiasi. Olahraga akuatik ini semakin dikenal di beberapa negara di dunia. Bahkan renang resmi masuk ke dalam salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Sejarah renang di Indonesia. Di Indonesia, olahraga renang mulai berkembang pesat seiring lahirnya perkumpulan renang Bandung Zwembon atau Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917.
Organisasi ini memperkasai terbentuknya organisasi serupa dengan tingkat yang lebih tinggi. Misalnya West Java Swembon pada tahun 1918 di Jawa Barat dan Oost Java Swembon pada tahun 1927 di Jawa Timur. Kemudian di tingkat nasional, Powerwo Sudiarmo mendirikan PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia pada tanggal 21 Maret 1951 dengan tujuan menaungi organisasi-organisasi di bawahnya serta para atlet. Dalam renang ada beberapa teknik dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama, teknik dasar pernapasan. Kemampuan mengatur napas adalah kunci keberhasilan seorang perenang. Untuk melatihnya, berdirilah di tepi kolam dengan rendah dan wajah di atas permukaan air. Tarik napas melalui mulut, tahanlah selama beberapa saat, masukkan kepala ke dalam air, lalu hembuskan napas melalui hidung. Latihan pernapasan ini sebaiknya dilakukan sebanyak 10 hingga 15 kali setiap selesai melakukan gerakan atau latihan. Ulangi latihan tersebut secara rutin sampai Anda menemukan irama sendiri. Yang kedua, teknik mengapung. Kunci untuk belajar mengapung atau mengambang adalah tubuh harus rileks dan tidak panik. Ada dua posisi mengapung yang perlu Anda kuasai, yaitu mengambang dengan posisi telentang dan mengambang berdiri. Teknik mengapung berdiri dilakukan dengan menyelam ke dalam air sambil tangan tetap berpegangan pada tepi kolam. Tarik napas dalam-dalam dan tahan. Lalu dorong badan Anda menjauhi kolam sambil menggerakkan kaki seperti saat berenang gaya dada. Tangan seperti ayam menggepakkan sayap. Untuk mengapung telentang, berdirilah dengan kaki menginjak dasar kolam dan kepala menghadap ke atas. Pegang tepi kolam, tarik badan ke belakang secara perlahan dengan posisi tangan lurus sampai ke telinga terendam air. Lakukan 10-15 kali sampai Anda menemukan posisi seimbang yang pas. Yang ketiga, teknik meluncur. Meluncur adalah menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Untuk melakukannya, turunlah ke kolam yang dangkal dan berdirilah dengan membelakangi dinding kolam. Tempelkan salah satu telapak kaki ke dinding tepi kolam dengan jari-jari ke arah bawah sebagai tolakan untuk meluncur. Doronglah badan menggunakan kaki tersebut dan meluncurlah sejauh mungkin dengan kedua tangan lurus sejajar ke arah depan. Usahakan agar posisi kepala masuk ke dalam air sehingga telinga sejajar dengan lengan. Lakukanlah ini sebanyak 10-15 kali hingga Anda menemukan keseimbangan. Dalam olahraga renang ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kegiatan renang baik saat Anda baru berlatih sebagai relaksasi maupun ketika mengikuti sebuah perlombaan yang membutuhkan beberapa peralatan sebagai berikut. Yang pertama, pakaian renang. Pakaian renang wajib digunakan baik oleh para pemula ketika berlatih renang maupun para atlet ketika berlomba. Yang kedua, pelampung. Pelampung ada yang berbentuk papan, ada juga yang bentuknya seperti ban. Fungsi papan pelampung adalah untuk berlatih meluncur di atas air, sedangkan pelampung berbentuk bang digunakan untuk berlatih mengambang. Yang ketiga, kacamata renang. Kacamata renang berfungsi untuk melindungi mata Anda agar tidak terkena air ketika berenang. Yang keempat, kolam renang. Kolam renang untuk perlombaan harus melintasi panjang 500 meter untuk lintasan panjang dan 25 meter untuk lintasan pendek. Adapun kedalaman kolam renang adalah 1,35 meter, mulai 1 meter pertama sampai minimal 0,6 meter dari dinding kolam yang dilengkapi balok star. Yang kelima, lintasan. Setiap lintasan kolam renang memiliki lebar minimal 2,5 meter dengan jarak tepi sekitar 0,2 meter di luar lintasan pertama dan terakhir. Lintasan dibatasi oleh tali yang panjangnya sama dengan panjang lintasan dan terbuat dari pelampung berukuran kecil yang diikat pada seutas tali. Pelampung pada tali lintasan dapat berputar jika terkena gelombang dan memiliki warna berbeda sesuai nomor lintasan. Pelampung berwarna hijau digunakan untuk lintasan nomor 1 dan 8 biru untuk lintasan nomor 2, 3, 6, dan 7, sedangkan warna kuning dipakai untuk lintasan 4 dan 5. Yang keenam, pencatat waktu.
Pada perlombaan renang berskala internasional digunakan papan sentuh untuk mencatat waktu secara otomatis yang diletakkan di kedua sisi kolam renang. Perenang harus menyentuh papan yang memiliki ketebalan 1 cm tersebut ketika berbalik dan saat mencapai finish. Yang ketujuh, balok start. Balok start adalah tempat perenang bersiap memulai pertandingan dengan ukuran 0,5 x 0,5 meter dengan tinggi antara 0,5 hingga 0,75 meter dari permukaan air. Bagian atas balok dilapisi bahan anti licin untuk mencegah perenang terpeleset dan memiliki kemiringan tidak lebih dari 10 derajat. Balok ini dilengkapi dengan pengeras suara untuk membunyikan tembakan pistol sebagai tanda pertandingan dimulai. Selain itu, balok start juga memiliki sensor waktu untuk mencatat waktu ketika perenang mulai meloncat dari balok. Dalam melakukan renang, ada peraturan yang harus dipatuhi oleh para perenang. Peraturan tersebut tergantung para perenang menggunakan gaya apa. Yang pertama, jika perenang menggunakan gaya bebas, maka peraturan yang harus diperhatikan bagi perenang adalah perenang bebas menggunakan gaya apapun kecuali untuk individual medley atau berenang dengan menggunakan 4 gaya atau relay medley atau berenang secara estafet menggunakan 4 gaya. Setelah mencapai bagian ujung kolam, perenang harus menyentuh dinding kolam. Yang ketiga, perenang harus beberapa kali muncul ke permukaan air kecuali untuk kategori perlombaan yang tidak memperbolehkan perenang untuk muncul ke permukaan air. Yang kedua, jika perenang menggunakan gaya punggung, maka peraturan yang harus diperhatikan adalah mulai dari garis start hingga akhir, perenang diwajibkan untuk berenang dengan menggunakan gaya punggung. Yang kedua, perenang beberapa kali harus muncul ke permukaan air, namun ada pula perlombaan yang tidak memperbolehkannya, khusus perlombaan renang dengan jarak tidak lebih dari 15 meter. Yang ketiga, saat mencapai garis finish, perenang harus menyentuh dinding kolam. Yang ketiga, ketika perenang menggunakan gaya dada, maka peraturan yang diperhatikan perenang adalah selama perlombaan wajib menggunakan gaya dada. Setelah memulai garis start dan saat akan melakukan putaran, bagian wajah dan kepala wajib muncul ke permukaan air sebelum tangan diayunkan. Setelah menyelesaikan garis finish, perenang harus menyentuh dinding kolam dan kedua tangannya baik di dalam air ataupun di permukaan air. Yang berikut, jika perenang menggunakan gaya kupu-kupu atau butterfly, peraturan yang harus diperhatikan adalah yang pertama, kedua lengan wajib diayunkan ke depan dan ke belakang saat bagian wajah dan kepala muncul di permukaan air. Yang kedua, gerakan kaki dan tangan harus seimbang dan harus dilakukan secara bersamaan. Yang ketiga, perenang diperbolehkan untuk tidak muncul ke permukaan air jika jarak lomba tidak lebih dari 15 meter. Baik, sekian penjelasan saya tentang olahraga renang. Semoga bermanfaat dan terima kasih.